Baik, kami bersama Al-Aqsa, kembali kami lanjutkan kembali pemirsa di Top 2 News pada malam hari ini. Mas Arya, kalau Anda melihat ini apakah memang hanya sekedar konflik biasa atau memang ada sebuah kepentingan lain sebenarnya dalam konflik kedua negara ini? Bilateral kah atau memang ada sesuatu hal yang lain begitu? Pertama saya komentari dulu pandangan Pak Wakil Presiden Yusuf Kala ya, bahwa ini adalah masalah klasik. Ya betul bahwa ini adalah masalah klasik, tapi kemudian okupasi atau penetapan Al-Baldatul Qadimah sebagai sebuah wilayah militer, lalu pelarangan masyarakat untuk masuk ke Al-Aqsa adalah sesuatu hal yang baru. Artinya ini terjadi setelah puluhan tahun tidak pernah terjadi. Dalam hal ini kita bisa mendefinisikan bahwa terorisme negara telah terjadi oleh Israel, dan paling tidak kita bisa lihat bahwa terorisme negara yang terjadi juga bukan hal yang klasik. Ini melakukan sebuah perlawanan terhadap komunitas internasional. Yang saya maksud dengan perlawanan atau terorisme negara terhadap komunitas internasional adalah yang pertama, ini menentang hampir seluruh masyarakat internasional beserta aspirasi bahwa mereka harus berdamai, Palestina berhak merdeka dan seterusnya. Yang kedua adalah bahwa ini juga menentang sebagian besar aspek dari hukum internasional. Paling tidak ada 3 hal saya catat. Yang pertama misalnya kita lihat pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Tadi disebut bahwa ini adalah hak paling mendasar, dan kalau di hukum internasional itu masuknya pasal 18 Deklarasi Universal tentang hak asasi manusia. Hal kedua adalah terkait dengan situs Al-Aqsa. Situs Al-Aqsa ini paling tidak kalau ditutup aksesnya, maka paling tidak Israel telah melakukan terorisme negara terhadap Konvensi tentang Perlindungan Warisan Budaya tahun 1972, rekomendasi UNESCO tahun 1956, terus kemudian ada ini juga perlawanan terhadap ketentuan penggunaan prasasti kota kuno di Yerusalem tahun 1981. Kita juga memasukkan kategori ini, berarti Israel tidak beritikat baik menjadikan wilayah tersebut sebagai wilayah damai, padahal 1982 dikatakan Al-Aqsa adalah warisan budaya di wilayah bahaya yang harus dibuat damai. Aspek ketiga adalah selain masalah bahwa ini pelanggaran terhadap hukum internasional terkait hak asasi manusia, terus kemudian pencaplokan wilayah yang harusnya bebas karena di warisan budaya. Aspek ketiga dari hukum internasional yang diganggu adalah bahwa terorisme negara dilakukan terhadap orang sipil dan properti budaya internasional di masa perang. Jadi meskipun ada klaim dari Israel mengatakan ini adalah wilayah dan situasi perang, sesungguhnya hukum internasional juga mengatur. Ada Konvensi Jenewa 4 tentang perlindungan orang sipil di masa perang, itu sudah ditetapkan. Juga kemudian melanggar Konvensi Den Haag tentang perlindungan properti budaya internasional di tengah kondisi konflik bersenjata. Itu ditetapkan tahun 1954. Artinya ini pelanggaran tidak hanya terhadap aspirasi komunitas internasional beserta aspirasinya, tapi juga pelanggaran terhadap hukum internasional. Jadi kalau Pak Presiden bilang ini masalah klasik, betul, masalah Israel-Palestinanya klasik, namun penutupan Al-Aqsa dari akses publik, terus kemudian perlakuan tentara Israel terhadap orang-orang sipil, properti budaya, dan juga pelanggaran terhadap hak-hak dasar kemanusiaan, itu bukan hal yang klasik. Itu harus didesak. Oleh karenanya penting bagi kita melihat ini sebagai sesuatu yang extraordinary, karenanya resolusi yang harus didesak, ya, sidang-sidang mungkin kita bisa sebut sidang istimewa yang harus didesak oleh pemerintah Indonesia dalam hari ini, juga negara-negara yang berpihak dan solidar terhadap Palestina, juga hal-hal yang harus baru, bukan seperti yang dulu-dulu lagi yang tidak pernah bisa dieksekusi dan terus tidak dihormati oleh terorisme negara Israel. Jadi saya kira itu hal baru gitu. Artinya desakan itu bisa muncul dari pemerintah Indonesia? Ya harus, dan saya kira Indonesia kita harus sebut sebagai salah satu negara paling legitimate untuk memperjuangkan Palestina. Kenapa? Indonesia salah satu negara yang paling konsisten sejak awal, sejak berdirinya negara kita sudah ada amanah konstitusinya dan tidak pernah membuka hubungan diplomatik terhadap Israel. Di Liga Arab saja tidak sepenuhnya negara Liga Arab itu menutup atau memutus hubungan diplomatik dengan Israel. Yang kedua adalah Indonesia selalu konsisten sejak Presiden pertama Pak Karno, sikapnya seperti apa, sangat tegas. Pak Karno bahkan bikin olimpiade sendiri karena waktu itu ada olimpiade yang membuka partisipasi Israel. Itu sikap yang turun-temurun kita perjuangkan. Saya juga senang dan kita juga sangat bahagia Bu Menlu Retno mengeluarkan statement yang sangat
tepat bahwa Palestina ada di jantung polugri kita, politik luar negeri Indonesia kita. Dan ini semua harus kita lanjutkan karena tidak ada jaminan seperti tadi ditayangkan, tidak ada jaminan setelah dibuka akses tersebut ke publik, lalu kemudian kejahatan tidak terjadi lagi. Seluruh perangkatnya harus dioptimalkan untuk mengawasi perjalanan proses perdamaian yang kita cita-citakan. Gitu. Ya, kalau tadi dikatakan bahwa sebenarnya MUI sudah berkali-kali mengeluarkan pernyataan begitu ya kaitannya dengan konflik antara Palestina dan juga Israel. Nah, lalu langkah berikutnya apa yang bisa dilakukan oleh MUI kalau memang Indonesia bisa mendesak begitu? Indonesia bisa turut intervensi sebenarnya dalam konflik ini. Tentu saja MUI ini bukan pemerintah, dia NGO, forum tempat berkumpulnya para ulama, zuama, dan cendekiawan. Tapi suara MUI untuk level Indonesia masih cukup didengar oleh pemerintah dan pengambil keputusan dan kebijakan negara ini. Kami sejak awal sangat mendukung final communique yang dikeluarkan oleh pertemuan luar biasa OIC di Jakarta tahun yang lalu berkaitan dengan perlunya melakukan embargo terhadap Zionis Israel. Itu sebuah keputusan yang cukup berani, walaupun di lapangan agak susah untuk menerapkannya, tapi minimal kita sudah melakukan sesuatu. Karena apa? Mengapa? Karena kita yakin dengan melakukan embargo itu kekuatan ekonomi Zionis itu akan menurun dan akan lumpuh. Sayangnya kita masih terlalu tergantung kepada kekuatan asing. Baik itu impor kita terhadap produk-produk teknologi maju juga masih dari luar negeri. Kemudian multinational companies yang berskala internasional dengan reputasi internasional banyak dikuasai oleh kelompok Yahudi. Anda berbicara tentang Google, bicara tentang Yahoo, bicara dengan Apple dan lain sebagainya, itu adalah mereka. Kalau kita ingin melakukan embargo secara konsisten, maka kita harus tanggalkan semuanya itu, kita harus mandiri di bidang tapi tidak serta-merta hanya itu saja sebenarnya. Masih ada cara lain yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar sudah sangat layak untuk memimpin dunia ini dalam melakukan pressure kepada Israel karena kita berpengalaman. Suara kita didengar, kita tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, berbeda dengan Turki. Mampukah Indonesia? Kenapa tidak? Kalau memang di era Soekarno saja beliau berani, apalagi sekarang. Kita memiliki kekuatan ekonomi masuk dalam G20. Subhanallah. Tapi jangan terus berbangga, kita sudah besar. Tapi kita memang perlu melakukan megapon diplomasi juga. Seperti yang dilakukan oleh Turki. Sementara kita kan aktif inclusive engagement diplomasi yang nggak kedengaran, tapi Turki kedengaran. Itu perlu juga, jangan terlalu low profile, tapi juga harus high politik sekali-kali, biar dikenal oleh dunia internasional. Ya, kita harus tunjukkan. Seharusnya, ini saya dengar bocoran, Bapak Presiden Jokowi akan berkunjung ke Kuwait. Akan berkunjung ke Mesir. Mudah-mudahan kunjungan ini membawa kabar baik ya. Betul, insya Allah. Kita berharap. Mas Imam, mungkin kalau apa yang disampaikan Pak Muhyiddin masih dalam proses begitu ya sebenarnya. Tapi kalau dari sisi bantuan, mungkin tadi Anda mengatakan bantuan kemanusiaan mungkin masih bisa dilakukan oleh Indonesia begitu ya. Secara langsung, apa yang bisa kita lakukan? Karena aksi solidaritas juga sudah berada di mana-mana, tidak hanya di Indonesia sebenarnya. Yang pertama saya pengen menegaskan lagi bahwa sekali lagi ini adalah problematika kemanusiaan, ini adalah problematika di mana hak-hak kemanusiaan secara utuh, secara komprehensif, secara integrated dilanggar luar biasa gitu, sehingga memang semua pihak harus berbuat sesuai porsi dan proporsinya. Nah, kembali ke soal bantuan, banyak yang bisa kita lakukan ya dalam konteks Gaza Strip maupun West Bank. Dalam hal ini Al-Aqsa adalah bahwa faktanya kemunduran dan kualitas hidup masyarakat Palestina secara umum terus mengalami peningkatan dalam hal kemunduran kualitasnya, baik dalam hal penyediaan air bersih, kemudian listrik, pasokan listrik, kemudian lapangan kerja,
juga faktor-faktor ekonomi secara umum lainnya. Dan ini yang harus kita sadari. Yang jelas masyarakat Palestina bukan mental tangan di bawah, ya, sehingga mereka tentu tidak akan meminta-minta, mereka tidak akan mengemis. Dan itu yang saya amati tidak hanya ketika 2010 ke Gaza, saya pernah ketika di Jordan itu ada 13 camp Palestina, ya, dan mereka bisa dibilang sepertiga dari penduduk Jordan yang jumlahnya waktu itu sekitar 6 juta. Mereka menunjukkan jati diri umum masyarakat Palestina yang tegar, berani, ya, dan tetap tidak terlihat berkeluh kesah dan sebagainya. Ini satu sisi menjadi pelajaran hebat buat negeri kita yang sudah sedemikian rupa kita punya kekayaan alam dan lain-lain sebagainya yang luar biasa, tapi kita seringkali punya banyak hambatan untuk maju. Bayangkan masyarakat Gaza bisa memproduksi hal-hal mereka sendiri dengan segala keterbatasan itu. Nah, sehingga harusnya semua elemen, termasuk saya mengajak kepada pemerintah, mudah-mudahan tidak hanya di level diplomasi. Tadi Mas Arya menyampaikan diplomasinya pun harus clear, harus runtut dan harus jelas, harus benar-benar dikawal. Bagaimana kemudian sebagai anggota PBB bisa menyerukan sidang istimewa dan sebagainya untuk bayangkan sejak tahun 67 ya, terakhir Al-Aqsa ditutup, dan sekarang ini berarti kemunduran luar biasa. Padahal dari hari ke hari mereka sudah mengalami tadi kualitas kehidupan yang sangat buruk, ditambah intimidasi dan level represif yang luar biasa dari bantuan langsung dari semacam tentara apa Israel. sebenarnya yang bisa diberikan oleh Indonesia? Banyak hal. Detailnya bisa dijelaskan ya Mas, ya. Kita harus break terima terlebih kasih. dahulu. Pemirsa, kami bersama Al-Aqsa masih akan kembali di Talk 2 News sesaat lagi.